Garis singgung pada elips artinya garis dan elips sama-sama melalui satu titik koordinat yang sama. Dengan kata lain, dapat diartikan dengan garis memotong elips pada satu titik. Nah, jadi pembahasannya yaitu kita di sini menentukan persamaan garis singgung elips yang berpusat di O 0,0 dan P, Q dengan gradien M. Nah, jadi untuk materi yang ini, pertama kita menentukan persamaan garis singgung elips yang berpusat di O 0,0 dengan gradien M. Nah, ini merupakan gambar elips yang berpusat di O 0,0, yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Itu merupakan persamaan umum elips dengan pusat O 0,0 dan sebuah garis. Jadi, untuk menentukan persamaan garis singgung elips yang berpusat di O 0,0 dengan gradien M, kita lakukan dulu langkah-langkahnya. Nah, jadi kita misalkan persamaan garis singgungnya itu Y sama dengan MX tambah K. Kemudian, persamaan elips yang berpusat di O 0,0 yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini merupakan persamaan elips yang berpusat di O 0,0. Nah, selanjutnya, langkah yang pertama, potonglah antara persamaan elips X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dan persamaan garis Y sama dengan MX ditambah K sebagai berikut. Nah, jadi ini itu dipotongkan, yang X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dan Y sama dengan MX tambah K itu dipotongkan. Kemudian, langkah yang kedua, substitusikan garis ke persamaan elips, sehingga diperoleh yang ini. Nah, ini merupakan persamaan elipsnya, yang dimana Y-nya itu nanti kita substitusikan kepada MX ditambah K, menjadi X kuadrat per A kuadrat ditambah MX ditambah K dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Kita operasikan, B kuadrat dikali X kuadrat ditambah A kuadrat dikali yang MX ditambah K itu kita kuadratkan menjadi M kuadrat dikali X kuadrat ditambah 2 dikali M dikali K dikali X ditambah K dikuadratkan sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat. Kemudian, B kuadrat dikali X kuadrat ditambah, yang A kuadratnya ini kita kalikan ke dalam, A kuadrat dikali M kuadrat dikali X kuadrat ditambah 2 dikali A kuadrat dikali M dikali K dikali X ditambah A kuadrat dikali K kuadrat. Kemudian yang A kuadrat dikali B kuadrat ini pindah ruas menjadi min A kuadrat dikali B kuadrat sama dengan 0. Kemudian, yang ini, bagian 2 ini, yang B kuadrat dikali X kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat dikali X kuadrat ini mempunyai variabel X. Jadi, yang variabel X ini kita keluarkan, kita faktorkan ya. Jadi, B kuadrat, buka kurung, B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat, tutup kurung dikali X kuadrat, ditambah 2 A kuadrat dikali M dikali K dikali X ditambah A kuadrat dikali K kuadrat dikurang A kuadrat dikali B kuadrat sama dengan 0. Nah, jadi ini merupakan persamaan yang pertama. Kemudian, jika kita perhatikan, ini ada X kuadrat, ini ada X, dan ini tidak ada variabel, maka ini merupakan bentuk dari persamaan kuadrat. Nah, bentuk dari persamaan kuadrat. Di mana bentuk dari persamaan kuadrat itu AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Maka kita misalkan seperti ini. Jadi A-nya itu B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat. Kemudian yang B-nya 2A kuadrat dikali M dikali K dikali X. Yang B-nya itu 2A kuadrat dikali M dikali K. Kemudian yang C-nya ini konstantanya A kuadrat dikali K kuadrat dikurang A kuadrat dikali B kuadrat. Nah, itu merupakan pemisalan dari bentuk persamaan kuadratnya yang ini. Kemudian, langkah yang ketiga, pada persamaan satu tadi, merupakan persamaan kuadrat dalam variabel X. Berdasarkan sifat-sifat akar sebuah persamaan kuadrat, jika persamaan satu mempunyai nilai, yang pertama,
diskriminan atau dilambangkan dengan D positif atau D besar dari 0 diperoleh dua akar real yang berbeda. Secara geometri, berarti garis Y sama dengan MX ditambah K memotong elips X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 pada dua titik. Kemudian yang kedua, D kecil dari 0 diperoleh dua akar imajiner. Secara geometri, berarti garis Y sama dengan MX tambah K tidak memotong elips X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau garis Y sama dengan MX berada di luar elips. Kemudian yang tiga, D sama dengan 0 diperoleh dua akar kembar. Secara geometri berarti garis Y sama dengan MX tambah K menyinggung parabola X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 pada suatu titik. Nah, jadi untuk menentukan garis tersebut menyinggung elips, maka syarat garis menyinggung itu D harus sama dengan 0, di mana D-nya itu sama dengan B kuadrat kurang 4AC, yang ini. Langkah selanjutnya, yaitu langkah yang keempat, agar garis Y sama dengan MX ditambah K menyinggung elips X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka diambil D sama dengan 0. Yang tadi pembahasan sebelumnya, yaitu D itu sama dengan B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0. Nah, ini kan tadi kita sudah misalkan, yang ini A, B, dan C. Maka B kuadrat itu sama dengan yang ini. 2A kuadrat dikali M dikali K dikuadratkan dikurang 4 dikali A, A-nya yang ini, B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat dikali C-nya yang ini, A kuadrat dikali K kuadrat dikurang A kuadrat dikali B kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita operasikan 2A kuadrat dikali M dikali K kuadrat itu dikuadratkan, itu hasilnya 4A pangkat 4 dikali M kuadrat dikali K kuadrat dikurang 4 dikali B kuadrat dikali A kuadrat dikali K kuadrat. Yang ini, maka hasilnya 4 dikali 4B kuadrat dikali A kuadrat dikali K kuadrat ditambah yang ini 4 dikali A kuadrat dikali B pangkat 4 dikurang 4 dikali A pangkat 4 dikali M kuadrat dikali K kuadrat ditambah 4 dikali A pangkat 4 dikali B kuadrat dikali M kuadrat sama dengan 0. Kemudian, jika kita perhatikan ini ada yang sama, yaitu 4A pangkat 4 dikali M kuadrat dikali K kuadrat dikurang ini 4 dikali 4A pangkat 4 dikali M kuadrat dikali K kuadrat, maka 0 hasilnya. Selanjutnya, maka sisanya itu tinggal min 4B kuadrat dikali A kuadrat dikali K kuadrat ditambah 4A kuadrat dikali B pangkat 4 ditambah 4A pangkat 4 dikali B kuadrat dikali M kuadrat sama dengan 0. Maka, jika kita perhatikan ini ada min 4B kuadrat dikali A kuadrat itu kita keluarkan, maka hasilnya tinggal ini. Nah, jadi K kuadrat dikurang B kuadrat dikurang A kuadrat dikali M kuadrat. Jadi yang ini tadi kita faktorkan, yang min 4B kuadrat dikali A kuadrat ini pindah ruas ke sini, maka hasilnya 0. Nah, maka diperoleh K kuadrat sama dengan min B kuadrat dikurang A kuadrat dikali M kuadrat ini pindah ruas menjadi B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat. Maka diperolehlah K sama dengan plus minus akar dari B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat. Nah, kemudian substitusikan K ke persamaan garis Y sama dengan MX tambah K. Maka Y sama dengan MX plus minus K-nya tadi sudah kita cari, yaitu akar dari B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat. Nah, jadi persamaan garis singgung elips X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M atau sejajar dengan garis Y sama dengan MX tambah K adalah Y sama dengan MX plus minus akar dari B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat.
Nah, kemudian dengan cara yang sama pula seperti langkah-langkah yang sudah kita cari tadi, dapat disimpulkan bahwa persamaan garis singgung pada elips x kuadrat per b kuadrat ditambah y kuadrat per a kuadrat sama dengan 1 dengan gradien m adalah y sama dengan mx plus minus akar dari a kuadrat ditambah b kuadrat dikali m kuadrat. Nah, bedanya itu yang sebelumnya itu ini a kuadrat, kemudian yang di sini b kuadrat. Sementara yang ini x kuadrat per b kuadrat. Nah, bedanya itu ya. Kemudian kita masuk pembahasan selanjutnya, yaitu menentukan persamaan garis singgung elips yang berpusat di P, Q dengan gradien M. Dengan menggunakan prinsip translasi, maka dapat ditentukan persamaan garis singgung elips x kurang P dikuadratkan per A kuadrat ditambah Y kurang Q dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M. Geser titik puncak elips O0,0 ke titik P, Q. Akibatnya, persamaan garis singgung Y sama dengan mx plus minus akar dari B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat bergeser menjadi Y kurang Q sama dengan M dikali X kurang P plus minus akar dari B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat. Nah, jadi sehingga persamaan garis singgung elips persamaan garis singgung elips X dikurang P dikuadratkan per A kuadrat ditambah Y dikurang Q dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M atau yang sejajar dengan garis Y sama dengan MX tambah K adalah Y dikurang Q sama dengan M dikali X dikurang P plus minus akar dari B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat. Selanjutnya, persamaan garis singgung elips X dikurang P dikuadratkan per B kuadrat ditambah Y dikurang Q dikuadratkan per A kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M adalah Y dikurang Q sama dengan M dikali X kurang P plus minus akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikali M kuadrat. Nah, bedanya itu yang ini X dikurang P dikuadratkan per A kuadrat. Sementara kalau yang ini X kurang P dikuadratkan per B kuadrat. Itu perbedaannya. Nah, jadi ini merupakan kesimpulan rumus-rumus yang sudah kita cari tadi. Nah, jika persamaan elipsnya itu dalam bentuk X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka persamaan garis singgungnya itu Y sama dengan persamaan garis singgung elipsnya dengan gradien M itu Y sama dengan MX plus minus akar dari B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat. Kemudian, jika persamaan elipsnya X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1, maka persamaan garis singgung elips dengan gradien M-nya itu Y sama dengan MX plus minus akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikali M kuadrat. Nah, yang pada persamaan elips yang 1 dan 2 ini, itu A besar dari B. Contohnya itu misalnya ada X kuadrat per 16 ditambah Y kuadrat per 9. Nah, maka 16 ini kan lebih besar dari 9, maka yang 16 itu A-nya. Kemudian, jika ada kasus lagi, ada contoh soal X kuadrat per 9 ditambah Y kuadrat per 16. Nah, jadi yang 16-nya ini kan besar dari 9. Kemudian maka yang A-nya itu yang 16 tadi, yang terletak di sini. Maka menggunakan rumus yang ini. Seperti itu, untuk menentukan A besar dari B, atau untuk menentukan rumus mana yang digunakan. Kemudian selanjutnya yang persamaan elips, X dikurang P dikuadratkan per A kuadrat ditambah Y kurang Q dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1, maka persamaan garis singgung elips dengan gradien M-nya itu Y dikurang Q sama dengan M dikali X kurang P plus minus akar dari B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat. Kemudian, jika persamaan elipsnya X dikurang P dikuadratkan per B kuadrat ditambah Y dikurang Q kuadrat, Y dikurang Q dikuadratkan per A kuadrat sama dengan 1,
Maka persamaan garis singgung elips dengan gradien M-nya itu Y dikurang Q sama dengan M dikali X dikurang P plus minus akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikali M kuadrat. Nah, jadi untuk contoh soal yang pertama, tentukan persamaan garis singgung elips 6x kuadrat tambah 10y kuadrat sama dengan 60 dengan gradien M sama dengan akar 3. Nah, jadi pembahasannya, yang pertama kita ubah dulu persamaan elips yang 6x kuadrat tambah 10y kuadrat sama dengan 60 menjadi x kuadrat per 10 ditambah y kuadrat per 6 sama dengan 1, di mana A-nya itu sama dengan plus minus akar 10, B sama dengan plus minus akar 6, dan C-nya sama dengan plus minus 2. Nah, nilai C ini didapat dari akar dari A kuadrat dikurang dengan B kuadrat. Jadi, akar dari A kuadrat dikurang B kuadrat itu kan akar 4. Nah, akar dari 4 ini adalah plus minus 2. Kemudian, selanjutnya, setelah didapat nilai A, nilai B, dan nilai C-nya, kita masuk ke persamaan garis singgung elips yang berpusat 0,0 dengan gradien M sama dengan 3. Nah, jadi kita menggunakan rumus Y sama dengan MX plus minus akar dari B kuadrat tambah A kuadrat dikali M kuadrat. Nah, mengapa kita menggunakan rumus ini? Karena kan persamaan elipsnya itu dalam bentuk X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi jika bentuknya seperti itu, maka rumusnya menjadi Y sama dengan MX plus minus akar dari B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat. Nah, kemudian kita substitusikan nilai M-nya, nilai B, dan nilai A-nya. Kita substitusikan, M-nya ini kan akar 3, kemudian B kuadrat 6, A kuadratnya 10. Kemudian menjadi Y sama dengan akar dari 3X plus minus akar dari 6 ditambah 10 dikali dengan akar 3 dikuadratkan. Nah, kemudian kita operasikan, didapatlah Y sama dengan akar 3X plus minus akar dari 6 ditambah 30. Kemudian 6 ditambah 30 sama dengan 36. Jadi, Y sama dengan akar 3X plus minus akar 36. Nah, akar 36 ini kan sama dengan 6. Jadi, persamaannya Y sama dengan akar 3X plus minus 6. Nah, jadi persamaan garis singgung elips 6X kuadrat tambah 10Y kuadrat sama dengan 60 dengan gradien M sama dengan akar 3 adalah Y sama dengan akar 3X tambah 6 dan Y sama dengan akar 3X kurang 6. Menentukan persamaan garis singgung melalui titik X1, Y1 pada elips yang berpusat di O 0,0 dan P, Q. Persamaan garis singgung jika titik singgungnya diketahui pada elips yang berpusat di O 0,0. Yang pertama, kita misalkan persamaan elipsnya itu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dan titik P, X1, Y1 dan Q, X2, Y2 yang terletak pada elips. Sehingga persamaan garis PQ adalah Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Kita tindakan ruas. Jadi kurang Y1 sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 kali X kurang X1. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Ini ya, kita ubah aja menjadi M. Jadi dapatlah persamaan pertama. Lalu selanjutnya, karena titik P, X1, Y1 dan Q, X2, Y2 berada pada elips, maka berlaku persamaan X1 kuadrat per A kuadrat ditambah Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1.
atau B kuadrat X1 kuadrat ditambah A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Dapatlah persamaan kedua. Terus dan X2 kuadrat per A kuadrat ditambah Y2 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau B kuadrat X2 kuadrat ditambah A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Dapatlah persamaan ketiga. Selanjutnya kita eliminasi kedua persamaan tersebut. Jadi X2 kuadrat dikurang X1 kuadrat per A kuadrat ditambah Y2 kuadrat dikurang Y1 kuadrat per B2 sama dengan 0. B2 dikali X2 kuadrat dikurang X1 kuadrat ditambah A2 kuadrat dikali Y2 kuadrat dikurang Y1 kuadrat sama dengan 0. B2 B kuadrat dikali X2 kurang X1 dikali X2 tambah X1 sama dengan min A kuadrat kali Y2 kurang Y1 kali Y2 tambah Y1. Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 sama dengan min B kuadrat dikali X2 tambah X1 per A2 A kuadrat dikali Y2 ditambah Y1. Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 itu sama dengan N. Jadi sebagai N itu sama dengan min B kuadrat dikali X2 tambah X1 per A kuadrat dikali Y2 tambah Y1. Dapatlah persamaan keempat. Terus selanjutnya kita substitusikan persamaan keempat ini ke persamaan 1 sehingga diperoleh X Y kurang Y1 sama dengan N dikali X kurang X1 sama dengan ini yang ini. Jadi Y kurang Y1 sama dengan min B kuadrat dikali X2 tambah X1 per A2 kali Y2 tambah Y1 dikali X kurang X1. Dapatlah persamaan kelima. Selanjutnya, apabila titik Q, X2, Y2 bergerak mendekati titik P, X1, Y1 sehingga titik Q, X2, Y2 dan P, X1, Y1 berimpit dan garis L akan menjadi garis singgung elips di titik P, X1, Y1. Akibatnya X2 menjadi X1 dan Y2 sama dengan Y1 sehingga persamaan kelima menjadi Y kurang Y1 sama dengan min B kuadrat dikali X2 tambah X1 per A kuadrat dikali Y2 tambah Y1 dikali X kurang X1. Y kurang Y1 sama dengan min 2B kuadrat X1 per 2A kuadrat Y1 kali X kurang X1. Kalikan semuanya dengan A kuadrat Y1. Jadi A kuadrat Y1Y dikurang A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan min B kuadrat X1 dikali X kurang X1. A kuadrat Y1Y dikurang A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan min B kuadrat X1 X ditambah B kuadrat X1 kuadrat. A kuadrat Y1Y ditambah B kuadrat X1 X sama dengan B kuadrat X1 kuadrat ditambah A kuadrat Y1 kuadrat. Ini kita pindah ruaskan. Ini juga. Jadi berdasarkan persamaan kedua diperoleh A2Y1Y ditambah B A kuadrat Y1Y ditambah B kuadrat X1 X sama dengan A kuadrat B kuadrat. X1 X per B kuadrat ditambah Y1Y per A kuadrat sama dengan 1. Jadi persamaan garis singgung yang melalui titik Px1 Y1 pada elips X kuadrat per A kuadrat ditambah Y2 Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 adalah X1 X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Terus bentuk persamaan garis singgung di titik P X1 Y1 pada persamaan elips X kurang P kuadrat per A kuadrat ditambah Y kurang C kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 adalah X1 kurang
P dikali X kurang P per A kuadrat ditambah Y kurang B dikali Y1 kurang B per B kuadrat sama dengan 1. Dengan cara yang sama seperti yang di atas, dapat kita simpulkan bahwa persamaan garis singgung elips X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 melalui titik P X1 Y1 adalah X1X per B kuadrat ditambah Y1Y per A kuadrat sama dengan 1. Dan persamaan garis singgung elips X kurang P kuadrat per A kuadrat ditambah Y kurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 melalui titik P X1 Y1 adalah X1 kurang P kali X kurang P per B kuadrat ditambah Y kurang B kali Y1 kurang B per A kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk contoh soal yang kedua, yaitu tentukan persamaan garis singgung di titik yang berordinat 2 pada elips yang persamaannya X kuadrat per 36 ditambah Y kuadrat per 16 sama dengan 1. Nah, jadi pembahasannya, yang pertama kita cari dulu nilai X dengan cara mensubstitusikannya nilai Y sama dengan 2 ke persamaan elips. Nah, jadi di soal ini kan tertulis berordinat 2. Nah, berordinat 2 ini berarti nilai Y sama dengan 2. Nah, kita substitusikan ke persamaan elips. Dengan persamaan yang di soal ini yaitu X kuadrat per 36 ditambah Y kuadrat per 16 sama dengan 1. Nah, jadi kita substitusikan Y sama dengan 2 sehingga dapatlah X kuadrat per 36 ditambah 2 kuadrat per 16 sama dengan 1. Nah, jadi setelah kita operasikan, didapatlah X kuadrat per 36 sama dengan 1 dikurang 1 per 4. Nah, 1 per 4 ini didapat dari penyederhanaan dari 4 per 16 sama dengan 1 per 4. Nah, kemudian kita operasikan lagi, kita kalikan silang, didapatlah yaitu X kuadrat sama dengan 36 dikurang 9. Nah, jadi 36 dikurang 9 ini sama dengan 27. Nah, didapatlah X kuadrat sama dengan 27. Karena kita mau mencari nilai X, maka X ini nilai dari 27 kita akarkan. Jadi, akar dari 27 adalah plus minus 3 akar 3. Nah, jadi nilai X-nya adalah plus minus akar 3. Jadi, didapatlah titik singgungnya yaitu 3 akar 3,2 dan min 3 akar 3,2. Nah, dari kedua titik singgung ini baru kita bisa cari persamaan garis singgung elipsnya. Yang pertama, kita cari dulu persamaan garis singgung elips yang melalui titik 3 akar 3,2. Nah, kita menggunakan rumus X1X per 36 ditambah Y1Y per 16 sama dengan 1. Nah, jadi X1-nya itu 3 akar 3 dan Y1-nya itu adalah 2. Jadi, kita substitusikan, dapatlah 3 akar 3X per 36 ditambah 2Y per 16 sama dengan 1. Kemudian kita kali silang. Untuk menyamakan penyebut, kita kali silang, dapatlah 16 dikali 3 akar 3X ditambah 36 dikali 2Y sama dengan 576. Kemudian, kita operasikan lagi, dapatlah 48 akar 3X ditambah 72Y sama dengan 576. Karena angkanya terlalu besar, nanti kita sederhanakan, didapatlah 2 akar 3X tambah 3Y sama dengan 24. Nah, jadi persamaan garis singgung elips melalui titik singgung 3 akar 3,2 adalah 2 akar 3X tambah 3Y sama dengan 24. Nah, kemudian kita cari persamaan garis singgung yang kedua. Persamaan garis singgung elips yang melalui titik min 3 akar 3,2. Kita menggunakan rumus yang sama kayak yang pertama tadi, yaitu X1X per 36 ditambah Y1Y per 16 sama dengan 1. Nah, jadi di sini X1-nya itu min 3 akar 3 dan Y1-nya adalah 2. Kita substitusikan, didapatlah min 3 akar 3X per 36 ditambah 2Y per 16 sama dengan 1.
Nah, kemudian kita kali silang, didapatlah 16 dikali min 3 akar 3x ditambah 36 dikali 2y sama dengan 576. Kemudian kita operasikan, didapatlah min 48 akar 3x ditambah 72y sama dengan 576. Nah, kita sederhanakan, didapatlah min 2 akar 3x tambah 3y sama dengan 24. Nah, jadi persamaan garis singgung elips melalui titik singgung min 3 akar 3,2 adalah min 2 akar 3x tambah 3y sama dengan 24. Nah, jadi persamaan garis singgung di titik yang berordinat 2 pada elips yang persamaannya x kuadrat per 36 tambah y kuadrat per 16 sama dengan 1 adalah 2 akar 3x tambah 3y sama dengan 24 dan min 2 akar 3x tambah 2y sama dengan 24. Baiklah, kita masuki pada materi selanjutnya, yaitu mengenai menentukan persamaan garis singgung di titik A, X1, Y1 di luar elips. Seperti pada gambar yang tertera, gambar ini merupakan gambar untuk persamaan garis singgung di luar elips jika titiknya X1, Y1 berada di luar elips dan berpusat di titik O 0,0. Jadi dari gambar ini kita bisa menentukan cara untuk persamaan garis singgung yang melalui titik P X1 Y1. Adapun langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, jika titik P X1 Y1 ini berada di luar elips. Jadi kita menggunakan x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Langkah yang kedua, dari titik P dapat dibuat dua buah garis singgung elips, yaitu G dan L. Jadi seperti ini. Garis L ini garis yang menyinggung elips di titik Q X2Y2. Garis G ini garis yang menyinggung elips di titik R X3Y3. Dan titik P ini merupakan titik potong untuk garis L dan garis G. Langkah yang ketiga, tentukan persamaan garis singgung PQ. Garis singgung PQ ini melalui dua titik, titik P dan titik Q, sehingga diperoleh X1 dikali X2 per A kuadrat ditambah Y1 dikali Y2 per B kuadrat. Jadi untuk menentukan persamaan garis singgung PQ ini, kita bisa menggunakan persamaan garis singgung yang melalui titik, yaitu X1 dikali X per A kuadrat ditambah Y1 dikali Y per B kuadrat sama dengan 1. Dan ini merupakan persamaan yang pertama. Langkah yang keempat, tentukan persamaan garis singgung PR. Sama seperti langkah yang ketiga tadi, garis singgung PR ini juga melalui dua titik, yaitu titik P dan titik R, sehingga diperoleh X1 dikali X3 per A kuadrat ditambah Y1 dikali Y3 per B kuadrat sama dengan 1. Jadi, untuk menentukan persamaan garis singgung PR ini, kita juga bisa menggunakan persamaan X1 dikali X per A kuadrat ditambah Y1 dikali Y per B kuadrat sama dengan 1. Dan ini merupakan persamaan yang kedua. Langkah yang kelima, dari persamaan 1 dan 2, diperoleh persamaan garis PR. Garis PR ini garis penghubung antara titik Q dan titik R, dan juga disebut garis polar dari titik P X1 Y1 ini. Jadi untuk menentukan persamaan garis PR ini, kita juga menggunakan persamaan X1
kali X per A kuadrat ditambah Y1 dikali Y per B kuadrat sama dengan 1. Jadi kesimpulannya, untuk menentukan persamaan garis singgung tersebut, kita bisa menggunakan persamaan X1 dikali X per A kuadrat ditambah Y1 dikali Y per B kuadrat sama dengan 1. Dari beberapa langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan yang sudah dijelaskan sebelumnya, berlaku pula yang pertama, persamaan garis polar dari titik P, X1, Y1 terhadap elips X dikurang P dikuadratkan per A kuadrat ditambah Y dikurang Q dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1 adalah X1 dikurang P dalam kurung dikali X dikurang P dalam kurung per A kuadrat ditambah Y1 dikurang Q dalam kurung dikali Y dikurang Q dalam kurung per B kuadrat sama dengan 1. Yang kedua, persamaan garis polar dari titik P, X1, Y1 terhadap elips X kuadrat dikurang X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1 adalah X1 dikali X per B kuadrat ditambah Y1 dikali Y per A kuadrat sama dengan 1. Lalu persamaan yang ketiga, persamaan garis polar dari titik P, X1, Y1 terhadap elips X dikurang P dikuadratkan per B kuadrat ditambah Y dikurang Q dikuadratkan per A kuadrat sama dengan 1 adalah X1 dikurang P dalam kurung dikali X dikurang P dalam kurung per B kuadrat ditambah Y1 dikurang Q dalam kurung dikali Y dikurang Q dalam kurung per A kuadrat sama dengan 1. Lalu, menentukan persamaan garis singgung dari titik P, X1, Y1 di luar elips, baik yang berpusat di O 0,0 maupun yang berpusat di titik P, A, B. Diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama itu membuat garis polar dari titik P terhadap elips. Jadi, garis polarnya itu yang ini. Kita yang pertama itu disuruh membuat garis polarnya dulu. Lalu yang kedua, mencari koordinat titik potong garis polar dengan elips. Jadi maksudnya itu ini ya. Titik potongnya itu ya di sini titik P. Dan titik-titik yang lain itu titik Q dan titik R. Lalu yang ketiga, menentukan persamaan garis singgung di titik potong antara garis polar dan elips tersebut. Jadi, menentukan persamaannya setelah dibuat poin pertama dan poin kedua, lalu kita buat persamaan untuk garis singgung elips tersebut. Nah, untuk contoh soal yang ketiga, soalnya yaitu tentukan persamaan garis singgung di titik A 1,3 pada elips X kuadrat per 9 ditambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Pembahasannya, yang pertama kita tentukan dulu persamaan garis polar dari titik A dengan 1,3. Jadi, dengan rumus X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi di sini A-nya itu adalah A kuadrat sama dengan 9 dan B kuadratnya sama dengan 4. Kita bisa lihat dari soalnya. Ini di sini, ini kan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat. Jadi otomatis A kuadratnya sama dengan 9 dan B kuadratnya sama dengan 4. Nah, kemudian untuk nilai X1 dan Y1-nya, kita lihat dari titik A 1,3 dengan X1-nya 1 dan Y1-nya sama dengan 3. Jadi, persamaannya menjadi X per 9 ditambah 3Y per 4 sama dengan 1.
Nah, kemudian kita kalikan silang, didapatlah 4X tambah 27Y sama dengan 36. Kemudian kita dapat persamaan Y sama dengan 36 dikurang 4X per 27. Nah, jadi ini merupakan persamaan 1. Nah, kemudian kita substitusikan persamaan 1 tersebut ke persamaan elips yang X kuadrat per 9 ditambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Nah, jadi Y kuadratnya ini, Y-nya kita ganti menjadi persamaan yang pertama, yaitu 36 dikurang 4X per 27. Sehingga dapatlah persamaannya, yaitu X kuadrat per 9 ditambah 36 dikurang 4X per 27 dikuadratkan per 4 sama dengan 1. Nah, kemudian ini kita kalikan silang. Untuk menyamakan penyebut, kita kali silang. 4 dikali X kuadrat jadinya 4X kuadrat. Kemudian 9 dikali dengan yang dalam kurung ini, sehingga jadinya 9 dikali 36 dikurang 4X per 27 dikuadratkan sama dengan 36. Nah, 36 ini dapat dari penyebut ini kan jadi kita samakan, jadinya 9 dikali 4 ini kan 36, kemudian 36 ini dikali dengan 1, dikali silang jadinya 36. Jadi persamaannya yaitu 4X kuadrat tambah 9 dikali 36 dikurang 4X per 27 dikuadratkan sama dengan 36. Kemudian yang dalam kurung ini kita kuadratkan, jadi dapatlah 1296 dikurang 288X tambah 16X kuadrat per 729. Kemudian yang 9 ini kita kalikan ke dalam. Jadinya didapatlah persamaannya yaitu 4X kuadrat tambah 1296 dikurang 288X ditambah 16X kuadrat per 81 sama dengan 36. Kemudian kita operasikan lagi. Kita operasikan, setelah dioperasikan kita dapatlah persamaannya yaitu 340X kuadrat dikurang 288X dikurang 1620 sama dengan 0. Nah, karena angkanya terlalu besar, jadi kita sederhanakan, dapatlah 85X kuadrat dikurang 72X dikurang 405 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, dapatlah faktornya yaitu 17X dikurang 45 dikali 5X tambah 9 sama dengan 0. Nah, didapatlah nilai X-nya yaitu X pertama sama dengan 45 per 17, atau X yang kedua sama dengan min 9 per 5. Setelah kita dapat nilai X-nya, kita bisa nyari nilai Y-nya dengan cara kita substitusikan nilai X1 dan nilai X2 ke persamaan yang pertama. Nah, untuk nilai X1-nya yaitu 45 per 17, persamaannya kan yaitu Y sama dengan 36 dikurang 4X dikurang, Y sama dengan 36 dikurang 4X per 27. Nah, jadi X-nya kita ganti dengan 45 per 17. Jadi, Y sama dengan 36 dikurang 4 dikali 45 per 17 per 27. Didapatlah, setelah kita operasikan, didapatlah nilai Y sama dengan 16 per 17. Kemudian untuk mencari nilai Y yang menggunakan X2, yaitu X2 sama dengan min 9 per 5. Sama juga kita menggunakan persamaan yang pertama tadi, yaitu Y sama dengan 36 dikurang 4X per 27. Kita ganti nilai X-nya dengan min 9 per 5. Sehingga didapatlah Y sama dengan 36 dikurang 4 dikali min 9 per 5 per 27. Didapatlah, setelah kita operasikan, didapatlah nilai Y sama dengan 8 per 5. Nah, jadi dengan mensubstitusikan nilai X1 sama dengan 45 per 17 dan X2 sama dengan min 9 per 5 ke persamaan 1, diperoleh nilai Y1 sama dengan 16 per 17 dan Y2 sama dengan 8 per 5. Dan titik singgung elips adalah
Yang pertama titik singgungnya yaitu 45/17,16/17. Dan yang kedua, min 9/5,8/5. Setelah dapat titik singgungnya, kita bisa nyari persamaan garis singgung elips. X kuadrat plus 9 ditambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1 dengan titik singgung yang pertama yaitu 45/17,16/17. Dengan rumusnya yaitu X1 X per A kuadrat ditambah Y1 Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, kemudian kita substitusikan nilai X1 dan Y1-nya. X1-nya kan di sini 45/17, Y1-nya sama dengan 16/17. Jadi, didapatlah 45/17 X per 9 ditambah 16/17 Y per 4 sama dengan 1. Nah, kemudian kita kalikan silang. Didapatlah 45X per 153 ditambah 16Y per 68 sama dengan 1. Nah, setelah kita operasikan, didapatlah persamaannya yaitu 180X ditambah 144Y sama dengan 612. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi. Kita sederhanakan menjadi 5X tambah 4Y sama dengan 17. Nah, itu untuk persamaan garis singgung elips yang titik singgung yang pertama. Kemudian kita cari lagi persamaan garis singgung elips dengan X kuadrat per 9 ditambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1 dengan titik singgungnya yaitu min 9/5,8/5. Nah, jadi X1 dengan rumus X1 X per A kuadrat ditambah Y1 Y per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan X1-nya yaitu min 9/5 dan Y1-nya sama dengan 8/5. Jadi dapatlah min 9/5X per 9 ditambah 8/5Y per 4 sama dengan 1. Kemudian kita kalikan silang. Didapatlah min 9X per 45 ditambah 8Y per 20 sama dengan 1. Nah, kemudian dioperasikan. Setelah dioperasikan, didapatlah persamaan garis singgung elipsnya, yaitu min X tambah 2Y sama dengan 5. Nah, jadi persamaan garis singgung dari titik A 1,3 pada elips X kuadrat per 9 ditambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1 adalah 5X tambah 4Y sama dengan 17 dan min X tambah 2Y sama dengan 5.